A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini di bulan Syawal kita masih dipertemukan dalam rangka kuliah online mata kuliah Akhlak Tasawuf Prodi Manajemen Dakwah jurusan dakwah, dimana untuk beberapa hari belakangan ini Bapak sudah mengajarkan kepada kalian masalah hubungan antara akhlak tasawuf dengan psikologi dan hubungan antara akhlak tasawuf dengan ilmu filsafat. Sebenarnya dalam dunia Islam akhlak itu adalah ilmu tersendiri, sedangkan tasawuf juga ilmu tersendiri. Jadi istilah dari akhlak tasawuf ini sebenarnya digabungkan supaya ada keberagaman di antara agama-agama yang ada di dunia ini, karena mereka pun orang-orang di luar Islam itu mempelajari juga tasawuf, tapi tasawuf masalah keagamaan mereka. Tapi dalam Islam kita mempelajari tasawuf dengan beberapa hubungannya dengan ilmu agama, dengan ilmu psikologi, antropologi, sosiologi dan lain-lain. Semuanya dalam rangka untuk memberikan pengajaran agar kiranya akhlak dan tasawuf ini adalah ada perbedaan-perbedaan antara keduanya, tapi juga ada persamaan di antara keduanya, karena beragam pendapat dari para ahli tentang hubungan tasawuf itu saling melengkapi. Jadi mereka para ahli itu saling melengkapi bahwasannya ini loh alat tasawuf, ini loh tasawuf, ini loh akhlak, makanya dipadukan lah menjadi akhlak tasawuf. Jadi itu disepakati oleh para ulama-ulama besar terdahulu. Terdapat berbagai pandangan di antara mereka dalam memberikan pemikiran dan sumbangsihnya untuk ilmu tasawuf. Jadi dalam sesi ini kita ambil benang merah dari akhlak tasawuf secara umum, namun tidak menggali lebih mendalam mengenai tasawuf dan berbagai aliran-aliran thariqah yang ada pada saat ini dan masih eksis sampai sekarang. Pengertian tasawuf sudah Bapak ajarkan kepada kalian. Jadi sebenarnya ilmu tasawuf itu menjelaskan mengenai cara-cara mengembangkan rohani manusia untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Itulah yang menjadi pencapaian tertinggi atau tujuan dari ilmu tasawuf itu. Jadi tasawuf ini mengedepankan kedisiplinan dalam beribadah, tapi ibadah Muslim, ibadah orang-orang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aksmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jelas ini yang diajarkan kepada kesempurnaan Islam itu sendiri, serta membebaskan diri manusia dari sifat-sifat keduniaan. Jadi tasawuf ini lebih ke arah ke arah akhirat, ke arah ibadah, ke arah agama Islam. Jadi dikesampingkanlah masalah-masalah dunia yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu tasawuf. Jadi jangan sampai orang-orang yang sudah mempelajari tasawuf dia lupa dengan akhirat, dia lupa dengan adanya surga dan neraka, dia lupa bahwa kepercayaan kita mengenai rukun iman yang 6 kita harus percayai bahwasannya hakikatnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mengapa di IAIN, UIN, STAIN itu mengajarkan tasawuf? Sebenarnya dasar ajaran tasawuf itu sendiri adalah mensucikan diri dari dosa, dari dosa manusia, baik yang hari ini, baik yang sebelumnya maupun yang akan datang. Kita sucikan al-fitri atau al-fit, ya, agar manusia itu hidup dalam kejuhutan, kesyukuran, kebaikan, keridoan, terus kesabaran, ketabahan, dan lain-lain. Dan dipadankan dengan akhlak, maka tasawuf lebih mengarah kepada akhlak yang hasanah, akhlak yang maslahat mursalah, yang ada kemaslahatan di sana. Jadi ada pandangan juga dari para Sufism, ya, para orang-orang Sufi ini, bahwasannya perilaku Nabi Muhammad itu sudah mencerminkan beliau adalah orang tasawuf. Itu kata para Sufism. Memang kalau secara tidak langsung Rasulullah SAW itu sudah mengikuti arah dan jalan orang-orang tasawuf, karena dia memang menghilangkan kehidupan dunianya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga, beliau Rasulullah SAW ini lebih hidup dalam kejuhutan, kebersahajaan, lebih mengarah ke akhirat daripada ke dunia. Ada duniawinya beliau, karena memang sunatullah, manusia itu harus menjalani hidup di dunia ini untuk mencapai nanti di akhirat kelak. Jadi pandangan tasawuf bahwasannya Nabi Muhammad itu berangkat dari Makkah ke Gua Hiro, itu sekitar 9 km atau 10 km ke Gua Hiro itu untuk bertasawuf, gitu. Padahal beliau ke sana untuk berkhalwat, bertahanus, atau menjauhkan diri dari perilaku orang-orang Quraisy pada waktu itu. Oleh karenanya orang-orang Sufi merasa bahwasannya Nabi Muhammad ikut kami. Nah, beliau melaksanakan tasawuf dengan sebenar-benarnya. Apa yang dilakukan oleh beliau sesuai dengan track yang ada, yaitu mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk lebih banyak bertawakal, bersabar diri, terus lagi bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah pada waktu itu. Oleh karena beliau bertahanus atau berkhalwat, ya, di Gua Hiro. Jadi ada ayat Al-Quran yang mengatakan di surat As-Sam, ya, ayat 9 itu dikatakan bahwasannya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi banyak bagus di tasawuf ini. Intinya kalau dalam Al-Quran surat As-Sam ayat 9 ini mengatakan bahwasannya mereka ingin menyucikan dirinya, mensucikan dirinya. Al-Fitri, mensucikan. Al-Fit, mensucikan, agar kehidupan yang lalu, yang kotor, yang kurang baik, yang bermaksiat, yang melakukan hal-hal buruk, itu disucikan lewat pengajaran dari tasawuf. Jadi jelas dari ayat As-Sam ayat 9 tadi bahwasannya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menyucikan atau mensucikan jiwanya dan mendekati dirinya sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan mereka meninggalkan dunia secara menyeluruh, tapi memang mereka zuhud untuk apa? Untuk kebersahajaan. Hidupnya sederhana sekali, karena bagi mereka kehidupan itu harus ada untuk apa? Untuk mereka melaksanakan tasawuf tadi. Selain itu pula ada ayat-ayat berikut bahwasannya ayat itu mendorong untuk senantiasa mencintai Allah. Ya, jadi tasawuf ini berkeinginan agar orang-orang yang sudah bertasawuf itu mencintai Allah. Ya. Sebenarnya secara tidak langsung kita semua, ya,
bapak kalian pasti cinta sama Allah. Tapi kadang kita lalai, kita lebih mendahulukan cinta kepada makhluk daripada mencintai Allah dengan sebenarnya, bertakarub kepada Allah dengan sebenarnya. Ini ya kesalahan dari kita. Oleh karenanya tasawuf itu mengajarkan kita pada track yang benar, agar kiranya ada dasar-dasar dari tasawuf ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Bapak, bahwasannya kita langsung atau tidak langsung, tahu atau tidak tahu, kita sudah melaksanakan kehidupan bertasawuf tanpa kita sadari. Mereka Bapak bilang, kalian sudah berpsikologi tanpa kalian sadari, tanpa sengaja kalian sudah berpsikologi, tanpa sengaja kalian sudah menentang kebijakan Allah tanpa sadar. Ya karena apa ya? Seperti disebutkan juga bahwasannya, misalnya kalian sekarang katanya menyembah Allah, tapi sebenarnya secara tidak langsung kita lagi menyembah dunia, kita lagi menyembah uang, kita lagi menyembah wanita, kita lagi menyembah jabatan, kita lagi menyembah kekuasaan, kita lagi menyembah pohon, kita lagi menyembah binatang peliharaan. Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal khas zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Secara sekilas Bapak katakan bahwasannya manusia itu mencintai atau mempunyai perhiasan yang dicintai oleh mereka. Pertama Anissa, perempuan. Terus Albanan, anak laki-laki. Setelah itu pekerjaannya. Setelah itu hobinya. Kadang hobinya main burung, ada hobinya yang bertrek ya, on the road ya, misalnya naik motor besar. Itu hobi-hobi dunia semuanya. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi begitu kita melarikan atau menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka kita secara tidak langsung kita telah melaksanakan tasawuf atau alaq tasawuf dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi harus kalian pahami itu. Nanti di sesi kedua Bapak akan mengajarkan masalah pengertian dan dasar akhlak Islam supaya ada pengertian. Jadi ini hanya sekitar kurang lebih 15 menit Bapak mengajarkan kepada kalian untuk sesi pertama. Nanti ada sesi kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini silahkan kalian bertanya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya Bapak tampung untuk kelanjutan kuliah kita berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Ini hanya 15 menit. Semoga dengan kalian menonton ini untuk kuliah semester nanti ada ujian akhir semester itu kalian bisa mengikuti dengan baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq illa kumin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.